Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story, yang telah mengalami kejadian seram berujung lucu ya pada waktu masa kecilnya dulu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Bulan Ramadan. Sama dengan anak-anak lainnya, waktu kecil aku juga sangat menunggu kedatangannya karena suasananya yang begitu menyenangkan. Jam pelajaran sekolah dikurangi. 1 minggu awal Ramadan dan 1 minggu sebelum Lebaran juga sekolah udah libur. Ada juga acara buka puasa bersama di sekolah, pesantren kilat, dan mengejar-ngejar tanda tangan imam sholat raweh. Itu adalah beberapa kegiatan dari banyak yang seru lainnya. Oh ya, aku juga senang main petasan. Tangan kananku ini pernah sampai kebakar gara-gara main petasan. Apalagi waktu itu aku tinggal di kampung, jadi makin banyak yang seru. Di kampung ini aku lahir dan tumbuh besar. Dari banyak teman kecil waktu itu, ada beberapa yang selalu main bareng aku. Namanya Ali, Yosep, dan Yanto. Banyak petualangan seru yang aku alami bareng mereka, termasuk juga petualangan seram. Beberapa di antaranya serem banget. Nantilah kapan-kapan aku ceritain satu persatu. Nah, pernah ada kejadian seru yang kebetulan terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu kisah yang aku ingat sampai sekarang karena cukup menarik dan agak lucu. Saat itu aku masih kelas 6 SD. Begini ceritanya. Waktu itu kampung aku ini termasuk kampung yang masih banyak kejadian mistis dan menyeramkan. Setiap ada kejadian, ceritanya langsung menyebar dengan cepat ke setiap sudut kampung dan jadi buah bibir. Memang begitu adanya. Beberapa kejadian seram aku alami sendiri, seram dan sangat menakutkan. Walaupun banyak juga kejadian-kejadian yang ternyata hoax atau cerita bohong. Ramadan pun tiba. Aku dan teman-teman sangat senang menyambutnya waktu itu. Salah satu ibadah di bulan Ramadan yang gak pernah kami tinggalkan adalah tarawih. Setiap malam kami selalu ke musola untuk melaksanakannya. Biasanya setelah berbuka puasa, Ali, Yosep, dan Yanto selalu datang menjemputku di rumah. Setelah itu, kami akan jalan kaki menuju musola yang jaraknya kira-kira 1 kilometer ke arah pelosok kampung. Waktu itu kampung ini tergolong sepi ya. Masih banyak tanah kosong dan banyak kebun yang isinya pepohonan kelapa dan banyak sawah juga. Makanya selama perjalanan kami harus melewati wilayah-wilayah seperti itu. Kebun kelapa dan beberapa tanah kosong. Tapi juga ada beberapa rumah penduduk di antaranya. Dengan riang, kami berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang gak terlalu lebar ini. Waktu itu kira-kira jam setengah 7 malam ya. Jadi masih banyak orang yang lalu lalang, belum sepi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kami memperlambat langkah. Rumah ini masih kosong ya? Ali menunjuk rumah yang ada di sebelah kiri jalan yang tengah kami lewati. Rumah besar berhalaman luas yang sudah kosong beberapa bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Kami nggak tahu siapa pemiliknya. Yang kami tahu, penghuni yang terakhir pergi meninggalkan rumah secara mendadak. Tangan kirinya hanya ada lahan yang nggak terpakai, semak belukar dan pohon-pohon seri tumbuh tak terurus. Pokoknya sekeliling rumah ini nggak ada rumah lain, sendirian rumah ini. Nah, menurut cerita yang beredar di kampung, setelah kosong nggak berpenghuni, rumah ini jadi angker. Katanya sih,
Banyak warga yang pernah melihat penampakan hantu. Ada yang melihat pocong, genderuwo, dan kuntilanak. Dan banyaklah pokoknya sebangsa halus. Tapi yang paling santer terdengar, banyak warga yang kadang mendengar suara bayi menangis atau tertawa. Kalau kebetulan mendengarnya ketika melintas di depan rumah ini, pasti mereka langsung lari terbirit-birit ketakutan. Iya, nih rumah masih kosong aja, tambah gelap juga. Serem ya. Aku menimpali omongan Ali. Yosep kebetulan paling penakut. Dia lalu mempercepat langkahnya dan menjadi yang paling depan di jalan. Mana, kok nggak ada suara bayi? Bohong kali tuh orang-orang. Yanto tiba-tiba bilang gitu. Ya, memang omongannya agak menantang sih. Tapi raut mukanya jelas-jelas terlihat ketakutan. Tapi memang benar, ketika kami melintasinya nggak terjadi apa-apa. Nggak ada penampakan ataupun suara bayi. Ya, sepi aja lah. Ya mungkin karena masih sore dan masih jam 7 kurang. Belum terlalu malam. Masih banyak orang yang berlalu lalang. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Singkatnya, kami sampai juga di musola dan melaksanakan sholat isya dan taraweh. Selesai taraweh sekitar jam 9 malam. Seperti biasa ya, kami nggak langsung pulang. Banyak kegiatan seru yang kami lakukan. Entah itu perang sarung, petak umpet, menyalakan petasan, dan banyak yang lain. Sekitar jam 11 biasanya aku baru pulang. Dengan personil yang sama, kami berempat pulang melintasi jalan yang sama dengan jalan waktu berangkat tadi. Suasana sudah sangat sepi waktu itu. Nggak seperti jam 7 tadi. Jalan tanah yang nggak terlalu lebar itu menjadi gelap di banyak bagian. Akan sedikit terang kalau ada rumah di kanan kirinya. Setelah itu gelap lagi. Nggak ada lagi orang yang lalu lalang. Hanya suara gelak tawa kami yang kadang memecah kesunyian. Perbincangan ramai dan canda tawa tiba-tiba berhenti. Kami diam dan suasana menjadi sepi. Sekitar 30 meter di depan, rumah kosong yang katanya angker itu akan kami lewati. Gerak langkah kami perlambat. Posisi berjalan jadi semakin merapat. Rumah dalam keadaan gelap, sangat sepi dan terlihat seram dari sini. Pagar temboknya yang putih kusam membuat semakin kelihatan mencekam. Ketika sudah benar-benar tepat melintas di depannya, langkah kaki semakin pelan. Rasa penasaran membuat kami menolehkan wajah ke kanan, memperlihatkan sisi situasi dan kondisi rumah. Bagian depan ada jendela kaca yang besar, besarnya 2 kali lipat dari besar pintu yang ada di sebelah kirinya. Nah, dari jendela kaca inilah tiba-tiba aku melihat ada bayangan hitam di dalam rumah itu. Bayangan hitam berbentuk perempuan, rambut panjang, dan berbaju terusan panjang juga, yang membuatnya jadi semakin menakutkan. Bayangan itu terlihat bergoyang-goyang pelan. Aku menghentikan langkah karena penasaran. Kemudian berdiri diam sambil memijingkan mata. "Ada apa, Bri? Kenapa berhenti?" tanya Ali yang kemudian ikut berhenti berjalan. "Kayaknya ada bayangan di dalam rumah itu. Coba lihat." Aku menjawab sambil menunjuk ke arah jendela rumah. Kami berempat akhirnya berhenti berjalan semuanya dan berdiri memperhatikan rumah itu, mencari bayangan yang aku maksud. "Nggak ada, Abri. Mana?" Yosep mulai protes ketakutan. "Udah ah, yuk pulang yuk." Yanto menimpali dengan suaranya yang bergetar. Namun kemudian tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Terdengar suara tangis bayi dari dalam rumah, dan itu sangat jelas. Tanpa dikomando kami langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu ketakutan.
Keesokan harinya kami membahas kejadian yang baru saja terjadi semalam bersama teman-teman yang lain, saling menambahkan di cerita versi masing-masing. Cerocosan Yanto dan Ali yang paling ramai. Setelah itu teman-teman yang lain menambahkan cerita mengenai rumah kosong itu. Entah kejadian yang dialami orang lain ataupun yang katanya dialami sendiri. Aku senang mendengar mereka bercerita. Pembahasannya nggak pernah habis. Dengan begitu semakin tersebar luaslah rumor tentang rumah kosong itu, tentang keangkerannya. Kalau aku masih penasaran dengan bayangan perempuan yang aku lihat semalam. Siapa sih perempuan itu? Malam berikutnya seperti malam sebelumnya, kami berempat berangkat menuju musola jam setengah 7. Dan pulangnya melewati jalan yang sama. Karena kami masih ingat dengan kejadian sebelumnya, akhirnya kami memutuskan untuk berlari saja ketika sudah benar-benar tepat berada di depannya karena takut. Gak lama kemudian kami sampai di musola. Aku ingat malam itu harus mengejar tanda tangan imam sholat untuk tugas sekolah. Tapi karena keasyikan bermain setelah terawih, aku lupa minta tanda tangan. Parahnya bapak yang jadi imam ternyata udah pulang ke rumahnya. Aku ke rumah Pak Ustadz dulu ya, lupa minta tanda tangan. Aku bilang gitu ke teman-teman. Ya udah, kami tunggu di sini aja, gitu kata Yanto. Setelah itu aku berjalan sendiri ke rumah Pak Ustadz yang gak terlalu jauh dari musola ini. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, aku sempat menunggu cukup lama sebelum akhirnya beliau membubuhkan tanda tangan di bukuku. Selesai aku pun berjalan ke musola. Dan sial, sesampainya di musola ternyata sudah sepi. Teman-teman udah pulang duluan, padahal tadi aku udah minta untuk menunggu. Ya sudahlah, dengan berat hati akhirnya aku pulang sendirian. Ya, masih jengkel ya dan bersunggut-sunggut karena ditinggal sendirian. Aku melangkahkan kaki berjalan menyusuri jalan yang sudah sangat sepi ini. Jalan ini sudah sangat aku kenal, setiap sudutnya aku sangat hafal. Makanya aku udah tahu ketika beberapa belas meter lagi akan melewati rumah kosong yang sedang jadi pembicaraan hangat itu. Jujur, aku juga merasa takut ya, terbawa dengan cerita yang beredar tentang keangkerannya. Apalagi malam sebelumnya aku merasakan sendiri, melihat bayangan hitam perempuan dan mendengar suara tangisan bayi. Aku pun mempercepat langkah, sampai nyaris berlari. Ketika sudah benar-benar melintas di depan rumah itu, pandangan lurus ke depan dan gak berani menolehkan wajah ke arah kanan. Seperti kemarin, keadaan dan situasinya tetap sama, gelap dan menyeramkan. Langkahku berhenti karena sayup-sayup aku mendengar sesuatu. Suara tangisan bayi. Entah apa yang ada dalam pikiranku saat itu. Aku malah berhenti melangkah. Perlahan aku arahkan pandangan ke depan rumah itu, mencoba mencari sumber suara. Gak kelihatan apa-apa. Tetap kosong. Aku memicingkan mata lagi dan memperhatikan kaca depan. Siapa tahu ada bayangan perempuan itu lagi. Tapi gak ada. Gak kelihatan apa-apa juga. Karena penasaran dengan suara tangisan bayi itu, nekat aku mendekat ke pintu pagar dan membukanya. Rasa takut semakin lama semakin hilang, tertutup dengan rasa penasaran. Sesampainya di pintu depan, aku langsung mencoba membukanya. Perlahan memutar gagang pintu. Tapi ternyata pintu dalam keadaan terkunci. Gak bisa terbuka. Aku mencari jalan lain. Aku memutar menuju samping kanan rumah. Di situ ada jendela kayu. Siapa tahu aku bisa masuk dari situ. Sementara itu, suara tangisan bayi masih saja terdengar, tapi kali ini ditambah dengan suara lain. Ada suara berdesis seperti menyuruh bayi itu untuk diam. Aku yakin kalau suara itu adalah suara perempuan. Semakin penasaran, sesampainya di depan jendela samping, aku membukanya perlahan.
mencoba membuat celah untuk mengintip ke dalam. Setelah cukup ada celah, akhirnya aku melihat sesuatu. Di ruang tengah ternyata ada cahaya penerangan yang bersumber dari lampu kecil yang tergeletak di atas lantai. Kenapa nggak kelihatan dari luar? Karena ruang tengah itu berbatasan dengan tembok dan pintu tertutup dengan ruangan depan yang ada jendela kacanya. Jadinya cahayanya nggak kelihatan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata di ruang tengah itu ada seorang perempuan yang sedang menggendong bayi dengan kain yang melingkar di pundaknya. Perempuan itu nampak sedang mencoba menidurkan bayinya yang tangisannya perlahan mulai mereda. Aku berdiri diam, bukan ketakutan, tapi malah bingung karena perempuan itu bukan hantu, tapi benar-benar manusia. Sedang apa dia di dalam rumah kosong bersama bayi ini sendirian? Ketika masih dalam keadaan bingung, aku kaget karena tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Sontak aku menoleh ke belakang. "Masuk aja yuk dek, kita ngobrol di dalam." Seorang laki-laki berumur sekitar 30 tahun berdiri di belakangku. Sambil tersenyum ia mengajakku untuk masuk ke dalam rumah itu. Ya aku pun menuruti kemauannya karena dia menunjukkan raut wajah yang bersahabat dan gak menakutkan sama sekali. Kemudian kami masuk melalui jendela. Beralaskan tikar kami duduk di atas lantai. "Maaf ya, udah buat kamu ketakutan. Ini istri dan anak om." Lelaki itu membuka pembicaraan sambil memperkenalkan anak dan istrinya. Senyum gak lepas dari wajahnya. Selanjutnya, ketika suasana sudah mulai mencair, kami berbincang. Om Iwan namanya. Bersama istri dan anaknya sudah sekitar 2 bulan terakhir tinggal di rumah kosong itu secara sembunyi-sembunyi. Mereka keluar masuk rumah kalau keadaan sudah sepi dan gak ada orang sama sekali. Kenapa begitu? Karena mereka ini ternyata belum mampu memiliki tempat tinggal dan sama sekali gak ada uang. Tapi Om Iwan bilang rencananya esok hari mereka akan meninggalkan rumah itu. Dan saat ini adalah malam terakhir karena mereka udah mampu dan menyewa kamar kontrakan. Ya, sedih sih aku mendengar ceritanya walaupun kami baru pertama kali ya bertemu. Keluarga kecil yang masih berjuang untuk hidup. Gak lama kemudian aku pamit pulang. Jadi begitu, ternyata rumah itu selama 2 bulan terakhir memang ada penghuninya manusia. Suara bayi yang sering terdengar menangis atau tertawa memang berasal dari seorang bayi manusia, bukan hantu ya. Dan bayangan hitam perempuan yang aku lihat adalah perempuan biasa, bukan hantu juga. Ya aku seneng ya, karena udah tahu kebenarannya juga. Beberapa hari setelahnya teman-teman masih juga terus membahas tentang seramnya rumah kosong itu. Membahas dengan antusias dengan perbincangan seru. Ceritanya semakin bervariatif, makin banyak rumor yang beredar. Dan gak hanya suara tangisan atau tawa bayi, macam-macam jadinya. Sementara itu, aku tetap ikut nimbrung kalau ada pembahasan mengenai kisah seram rumah itu. Tapi aku gak mau menceritakan yang sebenarnya. Aku suka dengan kehebohannya. Gak mau merusak keseruan cerita ini. Biarlah tetap seperti itu apa adanya. Sikap seperti ini yang masih aku coba pegang sampai sekarang. Gak mau merusak keseruan dan kehebohan cerita. Sekian cerita ringan dariku malam ini. Semoga menghibur dan ada hikmahnya. Selamat berbuka puasa. Salam Bri. Oke, ternyata bukan hantu ya. Ternyata adalah sebuah keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal atau ya belum memiliki uang untuk mengontrak atau ngekos. Jadinya ya ada rumah kosong ditempatin gitu aja. Sebenarnya banyak ya kejadian seperti yang Mas Bri alami. Cuman kalau yang ini kan kita benar-benar nggak tahu ya. Kalau dulu di tempat saya itu ada. Jadi di dekat sekolah MI saya dulu itu, MI saya dekat dengan pabrik gula ya.
Jadi waktu itu banyak rumah dinasnya orang-orang pegawai pabrik gula. Cuman udah lama nggak dihuni karena pabrik gula juga udah lama nggak beroperasi waktu itu. Jadi kosong, rumput ilalangnya itu tinggi-tinggi. Ternyata di dalam rumah-rumah itu ada penghuninya gitu. Kadang ya mohon maaf ada orang-orang yang pengemis-pengemis itu. Terus kayak ya istilahnya kalau orang Jawa itu wong bambung lah. Jadi kayak mereka itu tinggal di situ, bikin api-api unggun gitu. Tidurnya di situ juga. Tapi sekarang udah nggak ada, rumahnya udah dirobohin sama pihak pemerintah, dijadikan eh, bangunan yang lain lah intinya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.